Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang beribadah pada minggu ini, firman Tuhan untuk kita dengarkan sebagai khotbah bagi kita, sebagaimana tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 1 hingga dengan ayat 7. Marilah kita bersama-sama memperhatikannya. Demikianlah isinya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan terjaga dalam iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, kita selalu dimampukan oleh Tuhan untuk menjalankan hidup apapun yang sedang kita alami saat ini. Kalau kita harus beribadah dari rumah kita masing-masing dengan model yang sekarang kita jalani, mungkin kita merasa tidak puas hati. Namun satu hal yang harus kita pahami sekarang, di masa sulit ini, marilah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam minggu ini hendak mengingatkan kita bagaimana kita sebagai orang yang percaya memelihara kesatuan roh yang diikat oleh damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Itulah titik berangkat kita untuk menjalani seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Rasul Paulus sebagaimana kita dengarkan bersama-sama tadi di dalam ayat 1 dari pasal 4 ini, mengalami di penjara karena Kristus Tuhan. Tetapi penjara tidak membuat dirinya terbelenggu atau terikat sehingga tidak leluasa menyampaikan kabar baik yang menguatkan, yang meneguhkan dan mengingatkan semua orang-orang percaya di Efesus dan kita saat ini dalam bentuk nasihat atau wejangan. Tujuannya apa? Supaya setiap orang percaya, setiap orang Kristen selalu ingat dan terus menyadari kasih karunia, damai sejahtera yang dari Allah
yang telah dicurahkannya di dalam Yesus Kristus diberikannya kepada kita. Kita mendapat kasih karunia dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sejatinya setiap orang yang disentuh oleh Allah atau yang telah menerima kasih karunia Allah tidak mungkin tidak menjadi lebih baik. Bagi orang yang benar-benar menerima sentuhan Allah di dalam hidupnya, dia pasti hidup menjadi lebih baik. Paulus dan orang-orang Kristen di Efesus dahulu menjadi contoh konkret yang diingatkan kembali kepada kita hari ini. Paulus sangat bersukacita mendengar bagaimana pertumbuhan iman orang-orang Kristen di Efesus dan bagaimana tindakan mereka melayani orang-orang kudus. Ini sesuatu yang membuat Paulus bersukacita dan mendorong Paulus untuk terus mengingat mereka di dalam doanya dan memohon kepada Allah supaya kepada orang-orang Kristen di Efesus saat itu Tuhan mengaruniakan roh hikmat dan juga mengaruniakan mereka mata hati yang selalu diterangi oleh Tuhan supaya mereka benar-benar mengenal siapa Tuhan di dalam hidup mereka, siapa Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih, dan siapa mereka yang dikasihi oleh Tuhan. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, dalam bingkai itulah, dalam frame sebagai orang yang mendapat kasih karunia Allah, sebagai orang yang sudah mendapat berkat rohani dari surga, Paulus mendorong orang Kristen di Efesus dan Paulus mendorong kita sekarang di dalam perjalanan hidup kita untuk memelihara kesatuan roh yang diikat oleh damai sejahtera. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana kita memelihara kesatuan roh yang diikat oleh damai sejahtera dari Kristus? Paulus mengatakannya. Pertama, boleh kita lihat dalam teks kita ini, dan itu nyata. Paulus memulainya dari dirinya. Walaupun dia di penjara, mengalami penderitaan, tetapi panggilannya, kasih karunia yang ada padanya, anugerah keselamatan hidup kekal yang sudah menjadi miliknya diberikan oleh Allah, itulah yang meraja, itulah yang menguasai hatinya, itulah yang menguatkannya. Lalu dikatakannya kepada kita sekarang, hendaklah hidupmu, hidup yang sudah dipanggil, itu maksudnya, hidup yang sudah menerima kasih karunia Allah, hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilanmu. Paulus mau menunjukkan dirinya yang sudah dipanggil menerima kasih karunia Allah di dalam penjara pun, dalam keadaan terkekang, dalam keadaan tidak leluasa, tapi hatinya, jiwanya, rohnya bebas, merdeka. Kenapa bebas dan merdeka sekalipun dia dalam keadaan terbelenggu? Karena dia mengingat, dia menyadari kasih karunia Allah yang dianugerahkan Allah kepadanya. Itulah yang membebaskannya, itulah yang memerdekakannya. Dan tidak ada sesuatu apapun, dari kekuatan apapun yang ada di dunia ini, tekanan apapun yang membuatnya berhenti untuk menyampaikan kabar baik. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghambat dia menyampaikan kabar keselamatan.
mengingatkan kasih karunia Allah, mengingatkan damai sejahtera yang sudah menjadi milik setiap orang yang percaya. Hidup berpadanan dengan panggilan, hidup sesuai dengan kasih karunia Allah. Hidup yang sudah menerima kasih karunia Allah, itu berarti juga hidup yang membawa kita memandang dunia ini menjadi berbeda. Tidak lagi di dalam pola lama, tidak lagi di dalam pola karakter atau kodrat keberdosaan kita, tetapi memandang dunia dalam pola yang baru, yaitu pola kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Itu nyata di dalam diri Paulus. Kasih karunia Allah membuatnya melihat dunia di mana dia berada. Dunia yang membutuhkan orang-orang yang membutuhkan keselamatan, kasih karunia. Mungkin dulu Paulus sebelum dia menerima kasih karunia Allah, melihat semua orang dengan ukuran kesejahteraan. Tetapi ketika kasih karunia Allah ada di dalam dirinya, dia melihat semua orang menjadi berbeda, yaitu orang-orang yang membutuhkan kasih karunia dan damai sejahtera. Dia melihat orang pada akhirnya hanya dua, percaya dan tidak percaya, menerima anugerah Allah dan tidak menerima anugerah Allah. Inilah yang membuatnya merdeka. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, yang kedua kita lihat dalam teks kita ini, sebagai orang yang menerima kasih karunia dan damai sejahtera, sebagai orang yang sudah menerima berkat rohani, segala berkat rohani dari surga, itu dikatakan Paulus di dalam pasal 1 ayat 3. Sebagai orang-orang yang menerima itu, sebagai orang-orang yang hidupnya berpadanan dengan panggilan, bagaimana firman Tuhan bekerja di dalam hati kita, di dalam keseharian hidup kita, itu ditunjukkan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Hendaklah kamu semua, kita semua orang-orang yang percaya, kita semua orang-orang Kristen, selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan tunjukkan kasih-Mu dalam hal saling membantu. Orang yang menerima kasih karunia Allah, yang menerima damai sejahtera dari Allah, hendaklah di dalam hidup kita sehari-hari menunjukkan pola kerendahan hati, seperti Kristus yang rendah hati, walaupun dalam rupa Allah, walaupun Dia maha kaya, walaupun Dia maha tinggi, walaupun Dia maha kuasa, Ia mau turun menjadi hamba dan melayani, bersedia dan taat bahkan sampai mati di kayu salib. Itu artinya apa, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam hidup kita sebagai orang yang menerima kasih karunia Allah? Bagaimana kita mau hidup di dalam kerendahan hati? Rendah hati itu juga berarti membuat orang lain menjadi nomor satu dan kita menjadi nomor dua. Apakah kita mau seperti itu? Ketika kita menerima kasih karunia Allah, maka hal itu akan mudah kita lakukan. Bukan aku yang nomor satu, tetapi orang lain nomor satu. Aku menjadi nomor dua. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, memang tantangannya di dalam hidup kita ini, dengan keberadaan kita, dengan segala apa yang ada pada kita, tantangannya kita selalu ingin menjadi nomor satu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang yang menerima kasih karunia Allah, yang diikat oleh kesatuan roh di dalam damai sejahtera, bagaimana kita mau mengatakan seperti dikatakan oleh Rasul Paulus yang menunjuk kepada Kristus, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya
untuk damai sejahtera yang bisa kita miliki dan dunia ini miliki. Dia mau hidup di dalam kerendahan hati. Kasihnya yang besar di dalam kerendahan hati membuat kita beroleh keselamatan dan damai sejahtera. Cinta Tuhan kepada kita membuat dia mau merendahkan hatinya supaya kita beroleh keselamatan. Tidak ada dari diri kita ini sebenarnya yang layak untuk mendapatkan keselamatan itu. Tetapi oleh kasihnya di dalam kerendahan hatinya, dia memberikan keselamatan kepada kita. Hiduplah di dalam kerendahan hati. Maukah kita, Amanginang, semua kita jemaat Tuhan? Selanjutnya di dalam kerendahan hati diikuti dengan hidup di dalam kelemah lembutan. Lemah lembut ini berarti ada kekuatan yang diarahkan kepada tujuan yang baik. Lemah lembut bukan berarti menjadi lemah tanpa kekuatan, bukan. Lemah lembut itu justru kuat. Seperti ketika kita menggendong bayi-bayi yang baru lahir. Dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kelemah lembutan, kita mempunyai kekuatan yang hebat sebetulnya mengangkat dengan cepat. Tetapi kita penuh kelemah lembutan untuk menggendongnya. Bahkan mungkin kalau kita menggendong dalam cukup waktu yang lama, setelah kita melepas bayi yang kita gendong, kita akan merasakan seperti berat atau seperti sakit, seperti ada ketegangan. Itu artinya apa? Ada kekuatan yang kita atur sebaik-baiknya untuk membuat seseorang menjadi nyaman. Seperti Kristus juga, ketika dia harus menghadapi para pembencinya yang menuduhnya tanpa hukum yang benar, membuat tuduhan palsu. Semua tuduhan-tuduhan dijawab Yesus dengan penuh kelemah lembutan, sebab dia tahu tujuan akhir perjalanannya untuk menyelamatkan kita. Kelemah lembutan, kata Amsal 15 ayat 1, itu meredakan kegeraman. Hidup di dalam penuh kelemah lembutan tentu sekali-sekali lagi itu karena kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah diberikan kepada kita. Yang ketiga juga disebutkan di sini, sabar. Bagaimana kita bisa menjadi sabar? Kembali lagi berpola kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Sabar itu berarti dia memiliki pengertian dan pengetahuan yang luas, sehingga bisa dengan jelas membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Allah Tuhan kita panjang sabar terhadap kita. Allah sabar berurusan dengan kita orang yang berdosa, kita orang yang bersalah. Allah selalu memberikan kesempatan yang terbuka bagi kita untuk kembali kepadanya. Dia panjang sabar. Dia sabar menunggu kita datang kembali kepadanya. Dia sabar untuk terus membuka pertolongannya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam persekutuan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah gereja, firman Tuhan mengingatkan kita untuk bersabar, karena kita selalu berurusan dengan orang-orang berdosa loh. Bukan orang-orang suci, tapi orang-orang berdosa. Dengan menyadari orang berdosa, kita juga mengingat diri kita yang berdosa. Ketika kita mengingat diri kita yang berdosa, lalu kita mengingat kasih karunia Allah dan damai sejahtera yang diberikan kepadanya, itulah yang mendorong kita bersabar menghadapi sesama kita yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tunjukkanlah kasih-Mu, kesabaran, kelemah lembutan.
kerendahan hati, wujud dari kasih kita terhadap sesama kita, diingatkan oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga, dari firman Tuhan mengingatkan kita semua, dalam semua itu bagaimana kita memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, memelihara kesatuan roh itu di dalam ikatan damai sejahtera. Mudahkah kita melakukan itu? Pasti tidak mudah. Ini bukan perkara mudah. Memelihara kesatuan roh di dalam ikatan damai sejahtera bukan sesuatu yang mudah. Itu sulit. Mengapa? Mengingat dunia di mana kita berada. Dunia dengan segala keinginannya yang berdosa. Mengingat kodrat keberdosaan kita. Dan mengingat iblis yang selalu mengintai. Iblis musuh Allah dan musuh kita. Yang ingin merampas damai sejahtera. Yang ingin merampas anugerah Allah. Yang ingin merampas karunia yang diberikan Allah kepada kita. Ini tantangannya bagi kita. Tidak mudah memelihara kesatuan yang diikat oleh damai sejahtera. Terlebih ketika kita sering tergoda dengan harga diri. Dan kemudian apa yang terjadi ketika harga diri yang sangat menonjol? Kita lupa bahwa harga yang cukup mahal diberikan oleh Allah kepada kita melalui darahnya yang kudus. Bukan dengan emas atau perak, tetapi darahnya yang kudus. Tetapi harga diri kita di tengah-tengah persekutuan sering memicu perselisihan, memicu kemarahan, egois diri, bahkan memicu pembenaran diri, juga ketidakpercayaan, memicu roh pemecah, roh kekuasaan, dan berbagai perangkap dosa. Semua itu sangat menantang kita sebenarnya sebagai orang yang menerima kasih karunia Allah. Sebagai orang yang menerima kasih karunia Allah, bagaimana kita berbeda melihat dunia di dalam terang kasih karunia Allah. Dan Allah mau supaya kita membagikan damai sejahtera yang kita miliki itu dimanapun kita berada, di dalam persekutuan apapun, dalam rangka memelihara kesatuan roh. Umat yang dikasihi Yesus Kristus, damai sejahtera Allah inilah yang membawa harapan sejati ke hati kita, ke dalam jiwa kita. Damai sejahtera itulah yang seharusnya kita ingat, karena Allah menghapus dosa kita, Allah mengampuni kita. Damai sejahtera Allah inilah yang juga mengingatkan kita untuk terus berjalan di dalam pengharapan. Damai sejahtera Allah inilah juga mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita di dalam keseluruhan hidup kita. Mungkin saudara-saudara yang mengalami isolasi mandiri, merasa kesepian, kesendirian. Damai sejahtera Allah inilah yang membuat semua kita bisa bersukacita menghadapinya. Damai sejahtera Allah mempersatukan kita. Bahkan ketika kita mungkin tidak mempunyai keluarga, tapi ada keluarga besar Allah, kita masuk dalam keluarga Allah. Semua itu bisa terjadi karena kesatuan roh itu dan diikat oleh damai sejahtera. Satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, satu pengharapan, satu Allah Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus,
penting sekali untuk terus kita ingat. Karena kesatuan roh itu, maka kita selalu digerakkan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan damai sejahtera, memberitakan sukacita kasih karunia Allah kepada semua orang dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun dan berhadapan dengan siapapun. Biarlah kita tetap mengingat kasih karunia Allah, damai sejahtera dari Allah, dan itulah yang bisa membuat kita terus memelihara kesatuan roh di dalam damai sejahtera. Hanya dengan itu kita dapat memelihara kesatuan roh. Gereja dipersatukan, gereja dipersekutukan dengan berbagai latar belakang. Kita berjumpa orang-orang yang berdosa, tetapi orang-orang berdosa yang sudah mendapat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Inilah yang menguatkan kita untuk terus berjalan memelihara kesatuan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan kasih karunia dan damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Dan oleh karena itulah Tuhan, kami dimampukan untuk tetap memelihara kesatuan roh dengan hidup berpola kepada Engkau. Tolong kami semuanya Tuhan, di dalam segala kelemahan dan ketidakmampuan kami, untuk kami hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam kesabaran, hidup di dalam kelemah lembutan, menunjukkan kasih untuk terus mau saling membantu satu dengan yang lain. Kami percaya dan berharap damai sejahtera-Mu itu selalu menguasai kami semua, karena Engkau sudah memberikannya kepada kami. Tolong kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau memberitakan damai sejahtera. Bapa yang Maha Pengasih, ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan keadaan kami di masa sulit ini. Tuhanlah yang menguatkan kami dengan mengingat kasih karunia dan damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.